Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawir Wahyu dengan NIM akhir 6320, manajemen 20D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai target costing. Baik, pertama-tama kita akan membahas definisi target costing. Krismiaji dan Aryani pada tahun 2011 mengemukakan target costing adalah proses penentuan biaya maksimum yang dimungkinkan bagi pembuatan sebuah produk baru dan kemudian merancang prototip yang menguntungkan dengan kendali biaya maksimum yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan dari target costing. Menurut Monden yang dikutip Himawan dan Panjaya, pada tahun 2005, target costing mempunyai dua tujuan, yaitu satu, untuk mengurangi biaya produk baru agar tingkat keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Dua, untuk memotivasi seluruh karyawan perusahaan agar memperoleh laba target. Selanjutnya, tahap-tahap pengimplementasian target costing. Target costing merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk mengelola kebutuhan terhadap trade-off antara peningkatan fungsionalitas dan semakin tingginya biaya. Ada 5 tahap pengimplementasian pendekatan target costing. Yang pertama, menentukan harga pasar. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menghitung target biaya atau target cost pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai atau value engineering untuk menentukan cara menurunkan biaya produk. Dan yang kelima, menggunakan perhitungan biaya, Kaizen, dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Selanjutnya, kendala penerapan target costing. Wijaksono yang dikutip Maulay pada tahun 2013 menyatakan bahwa kendala-kendala yang kerap dikeluarkan oleh perusahaan yang mencoba menerapkan target costing. Yang pertama, konflik antara kelompok dan antar anggota kelompok. Dua, karyawan yang mengalami burnout karena tuntutan target penyelesaian pekerjaan. Tiga, target waktu penyelesaian yang mencoba menerapkan target costing terpaksa ditambah. Dan yang terakhir, sulitnya melakukan pengaturan atas berbagai faktor penentu keberhasilan target costing. Selanjutnya, kasus pada CV Sinar Mandiri. Pada tabel pertama, total biaya keseluruhan dalam memproduksi satu lubang kusen pintu. Jadi, setelah mengelola data yang telah diperoleh dari CV Sinar Mandiri, mulai dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, overhead, biaya pengiriman yang kemudian didapat berapa jumlah biaya produksi untuk satu lubang kusen di pintu setiap jenis kayu yang ada. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan menerapkan metode target costing pada CV Mandiri dalam menghitung biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi satu lubang kusen pintu dengan mengimplementasikan 5 tahapan pengimplementasian target costing, yang dimana 5 tahapan itu sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu penentuan harga pasar. Jadi pada tabel kedua di sini ada beberapa jenis kayu, yaitu yang pertama kayu merah dengan harganya itu 375.000, kayu cempaka 525.000, dan kayu besi 725.000. Itu untuk tahapan pertama. Untuk tahapan kedua itu menentukan laba yang diharapkan. Target laba yang diharapkan oleh CV Sinar Mandiri adalah sebesar 30% untuk setiap produk yang mereka jual. Tetapi target tersebut sulit diperoleh karena semakin banyak bermunculan usaha serupa yang bergerak dalam bidang mebel yang kemudian menawarkan begitu banyak keunggulan masing-masing dengan harga yang rendah dan keunggulan yang tinggi. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu menghitung target biaya atau target cost pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat di layar perhitungan kusen dengan bahan baku merah itu seperti ini. Dengan hasil target biayanya itu 262.500. Untuk perhitungan untuk kusen dengan baku cempaka, target biayanya 367.500, dan untuk bahan baku kayu besi target biayanya sebesar 507.500 rupiah. Selanjutnya, menggunakan rekayasa nilai atau value engineering untuk menentukan cara menurunkan biaya produk dalam upaya mencari target laba serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan untuk memenuhi target costing berdasarkan dengan target laba yang diharapkan, untuk itu ada alternatif yang ditawarkan untuk memenuhi hal tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip tahapan target costing, yaitu rekayasa nilai value engineering
untuk memenuhi target tersebut. Untuk itu, alternatif dalam upaya untuk mencapai target tersebut yaitu: satu, mengganti ukuran kayu namun tetap dengan kualitas yang sama. Yang kedua, mengganti ukuran lem yang dibeli. Dan yang ketiga, mengganti jenis dempul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai target costing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.